semuanya, perkenalkan nama saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Saya mahasiswa dari semester 5 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan memberikan suatu video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah mikrokonseling. Nah, di sini saya akan memberikan pelaksanaan need assessment yaitu berupa daftar cek masalah atau DCM pada siswa kelas 11. Yaitu apa aja sih yang saya lakukan di dalam need assessment nanti ini ya. Nah, yaitu di dalamnya saya akan melakukan pengadministrasian, terus ada pengolahan, ada menganalisis, dan yang terakhir menurunkan program. Nah, untuk video selanjutnya mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, masih pada ngantuk nggak nih semuanya? Kayaknya masih pada ngantuk deh. Oh enggak, tadi kan habis istirahat ya. Ya sekarang kan. Nah, tujuan teteh atau kakak di sini akan memberikan suatu need assessment. Nah, sebelumnya alangkah baiknya agar adik-adik bisa akrab dengan kakak, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, oke. Nah, perkenalkan, nama kakak Sulistiawati. Kakak merupakan mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kakak sendiri menginjak pada sekarang ini di semester 5. Nah, agar kakak enak manggil ke adik-adik itu, manggilnya mending adik-adik atau teman-teman aja. Oh, teman-teman aja. Ya udah, agar kan kitanya masih seumuran gitu, nggak jauh beda ya. Iya. Nah, di sini teman-teman itu dari kelas 11 ya semuanya. Ya. Nah, keberadaan kakak di sini akan melakukan pelaksanaan need assessment, yaitu berupa DCM. Nah, DCM itu apa sih gitu ya? Apakah teman-teman udah pernah ngedenger gitu atau di SMP-nya gitu? Karena kan ada juga yang masih ingat gitu, yang di SMP-nya pernah ngelakuin DCM itu apa gitu ya? Pernah belum? Oh, belum ya? Ya, yaudah. Nah, kakak sedikit jelaskan ya. Jadi DCM itu merupakan daftar cek masalah yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa aspek atau beberapa bidang, yang diantaranya itu ada bidang kesehatan, terus bidang pribadi, bidang sosial, terus bidang ekonomi, bidang keluarga, bidang agama atau moral, terus hubungan sosial dan berorganisasinya, hobi atau rekreasi, terus penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum, terus masa depan atau jabatan dari teman-teman ke depannya gitu, kebiasaan belajar, dan asmara atau muda-mudi. Nah, semua itu semua itu memiliki beberapa item pertanyaan yang memungkinkan teman-teman itu memiliki masalah. Contohnya dari bidang kesehatan ya. Nah, di bidang kesehatan itu kan ada 5 item masalah. Nah, nanti kakak akan berikan lembaran ini agar teman-teman
bisa mengisi atau menceklis gitu daripada yang terlampir di kertas ini. Nah, kertas ini merupakan suatu lembaran yang berisi daftar cek masalah yang tadi ya kan. Nah, di dalamnya itu kan di sini ada bidang sosial, bidang kesehatan, dari bidang ekonomi ini. Contohnya kan tadi kakak memberikan apakah teman-teman memiliki masalah di bidang kesehatan. Contohnya saya suka sakit kepala gitu ya, terus ada permasalahan yang lain, mata saya sakit gitu, itu tuh di dalam bidang kesehatan yang pertanyaan-pertanyaannya itu kan. Nah, nanti di sini kan ada kolom checklist. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan checklist jika teman-teman itu mempunyai masalah gitu atau sesuai dengan masalah yang ada di dalam diri teman-teman. Nah, selain itu di masalah yang lainnya juga sama aja kayak yang tadi di masalah kesehatan gitu. Intinya mah dia itu hanya memberikan checklist yang teman-teman rasakan di sekarang gitu. Nah, untuk alangkah baiknya agar sebelum pengisian ini dimulai, teman-teman, supaya lancar gitu ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, biasanya di sini ada yang bisa mimpin doa. Ya. Oh, kakak aja. Ya udah, oke. Nah, agar dilaksanakannya kita dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin. Nah, alhamdulillah setelah kita membaca doa, selanjutnya kakak akan memberikan kertas pengisian DCM ini agar teman-teman bisa mengisinya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan alat tulis seperti pensil atau penghapus ataupun pulpen, titik juga agar pelaksanaannya juga berjalan dengan lancar. Nah, kakak bagikan terlebih dahulu ya. Ini kasih ke belakang. Ya. Kamu kasih ke belakang. Udah semuanya? Ini ada lagunya. Nah, baik jika sudah terbagi semuanya, jika sudah memegang kertas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Jika ada yang masih dibingungkan gitu, silahkan tanya-tanya ke kakak. Kakak beri waktu selama 30 menit untuk melakukan pengisian ini. Apakah sebelum dilaksanakan, apakah ada pertanyaan? Oh, ada. Iya, boleh. Kenapa? Iya, ini harus diisi semua. Jadi kan di dalam per bidangnya itu kan masing-masing ada 5 aspek, ada 5 item pernyataan. Nah, pertanyaan. Nanti siapa namanya lupa? Tadi, oh iya tadi kan gak sempet itu. Iya, Putri. Nah, kalau misalkan Putri enggak itu, kalau misalkan tadi Putri bertanya, itu kan ini di sini kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari mulai kesehatan, keadaan ekonomi, keluarga dan yang lainnya kan. Itu apakah diisi semua? Ya. Nah, jawabannya itu kalau teman-teman mempunyai masalah ya udah diisi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman enggak, misalkan di kepala saya pusing gitu ya, di sini ya kepala saya merasa sering pusing. Kalau misalkan teman-teman sering merasa pusing, berarti kan di checklist kan. Kalau misalkan enggak, ya udah berarti enggak gitu. Nah, itu tuh semuanya
dibaca ya, jadi disimak dengan baik-baik, dibaca dengan teliti agar teman-teman juga bisa fokus gitu, bisa tahu, bisa menyadari gitu masalah-masalah apa aja sih gitu yang ada di dalamnya, masalah-masalah yang sesuai gitu ya. Nah, sudah dipahami ya, baik. Oke. Untuk itu kakak akan persilakan untuk mengisi DCM-nya selama tadi 30 menit. Ya benar. Baik, karena waktu sudah selesai, kakak harapkan bisa mengumpulkan dari hasil dari teman-teman ini. Sudah semua kan, sudah selesai kan semuanya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Baik, kakak ambil ya. Ini ya. Ya, sini rapat ke depan. Ya, nanti ditemukan satu orang ya. Nah, oke. Baik, alhamdulillah di dalam pengisiannya teman-teman berjalan dengan lancar kan, tidak ada kendala sama sekali ya, alhamdulillah. Nah, untuk itu kakak akan mengolah dari hasil pengisian DCM ini dari teman-teman ini yang diisi gitu. Kakak akan mengolah, kakak akan kembali lagi pada 1 pekan depan, maksudnya minggu depan gitu. Kakak kesini lagi akan memberikan jawaban atau pengolahannya gitu. Jadi kakak olah dulu gitu. Nah, setelah itu kakak berikan hasilnya gitu, bagaimana kondisi teman-teman itu gitu, apakah kondisi yang ada di dalam diri teman-teman tuh kayak gimana gitu ya. Nanti kakak kasih tahu di dalam kondisinya itu di lain waktu. Nah, kalau tujuannya agar dilaksanakan DCM ini agar teman-teman itu ya tadi yang tadi kakak ucapkan, supaya teman-teman bisa mengetahui gitu permasalahan-permasalahannya, dan fungsinya itu agar teman-teman bisa lebih meningkatkan, misalkan dari yang tadinya teman-teman mempunyai masalah di bidang ini, nanti kakak akan berikan suatu arahan atau program gitu, suatu layanan gitu ya. Nah, agar teman-teman bisa mengembangkan dirinya gitu, agar meningkatkan dari yang tadinya masalah jadi baik gitu, dari baik jadi lebih baik gitu. Nah, untuk itu tadi kakak akan kesini lagi di minggu depan, akan memberikan hasilnya gitu ya. Nah, kakak banyak ucap terima kasih kepada teman-teman karena sudah memberikan pengisian gitu ya kepada kakak. Kakak pamit undur diri, sampai jumpa pada di minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Teman-teman masih pada ingat gak sih dengan kakak? Ya benar, Kak Sulis. Ya. Nah, kehadiran kakak di sini akan memberikan apa yang kakak sudah lakukan di pertemuan minggu kemarin itu, yaitu memberikan memberikan pengolahan hasil dari masalah yang daftar cek masalah yang diisi oleh teman-teman tersebut. Nah, karena kakak lupa laptopnya ketinggalan ya, jadi kakak menggunakan HP aja ya gitu, menggunakan handphone aja. Jadi di sini kakak akan memberikan sedikit penjelasan hasil dari masalah tersebut yang sudah diolah oleh kakak. Nah, hasilnya itu di sini
Nah sebelumnya alhamdulillah kakak juga berjalan dengan lancar dalam pengisiannya itu. Nah dan yang paling terpenting kakak sudah janji ya, karena masalah-masalah dan teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan kakak akan membocorkannya. Enggak, kakak nggak pernah membocorkannya, tenang saja. Jadi kakak akan memberikan hasil dari permasalahan yang contohnya itu dari individu dulu ya. Ini itu kakak kan karena itu tuh sangat rahasia ya, jadi hanya memberikan satu, tapi enggak kakak kasih enggak kakak kasih nama ya. Nah jadi di dalam aspek kesehatan itu, nah orang ini, individu ini memiliki memiliki masalah yang cukup tinggi, dan itu ada juga di keadaan ekonomi. Orang itu juga memiliki masalah yang cukup tinggi gitu. Nah ada yang tidak dipermasalahkan oleh orang ini, orang yang mengisi ini, yaitu di bagian keluarga, itu di bagian individunya. Nanti kakak akan lebih jelasnya kalau misalkan kalau misalkan teman-teman adik atau adik-adik pengen tahu gitu hasil dari pengisian yang minggu kemarin itu, nanti datangin kakak aja ya gitu. Nah nanti kakak akan berikan alamatnya supaya, dan kalau enggak kakak akan beri waktu di luar jam pelajaran agar teman-teman bisa lebih enak gitu. Tapi ini tuh bersifat rahasia gitu, jadi ya nanti disesuaikan saja gitu. Selain di individu juga ada, kakak juga merangkum semua permasalahan dari segi kelompoknya. Jadi di kelas ini ternyata yang paling bermasalah itu rata-rata di dalam keluarganya ya. Terus di sini juga ada penyesuaian terhadap kurikulum. Jadi belajar teman-teman gitu. Penyesuaian terhadap kurikulum itu dari misalkan di kurikulum ini teman-teman bisa enggak bisa belajar dengan efektif enggak gitu, ada perkembangan enggak. Terus setelah itu teman-teman juga kebanyakan ada di masalah masa depan atau jabatan ya, karena kan kakak juga tidak diherankan gitu, itu tuh hal yang wajar, hal yang wajar, karena memang di usia segitu tuh kebanyakan ya yang paling sedang diuji itu ya pertama kan dari kondisi keluarganya, baik itu dari ketertinggalan orang tua gitu ya. Terus maaf salah. Nah jadi karena kan teman-teman di usia sekarang ini sedang diuji maksudnya sering masuk gitu ujian, sering diberi ujian mengenai masa depan ya, karena kan mau lulus juga itu ya, kita gimana ya, bingung kita tuh mau kemana gitu, kita tuh pengen apa, jadi apa gitu nantinya. Terus di kesehatan pasti kayaknya kakak juga udah nggak kagum gitu dengan permasalahan dari teman-teman ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya kakak akan memberikan suatu layanan gitu ya di dalam kelas ini, agar insya Allah di waktu selanjutnya kakak beritahukan lagi ya. Sampai sini sudah dipahami kan ya? Alhamdulillah kalau sudah. Nah ini tuh kakak akan di sini tuh kakak akan memberikan cukup segitu aja gitu, jadi akan memberitahu doang gitu ya. Nanti lebih tahunya akan dijelaskan di luar jam pelajaran atau di luar dari sekolah gitu, kakak akan beri waktunya. Selain itu nanti kalau misalkan yang paling bermasalah itu akan kakak berikan program gitu supaya anak-anak bisa dan kakak harap bisa menghadiri gitu dari program yang kakak
rencanakan gitu dari orang-orang yang bermasalah. Gimana, apa sudah dipahami? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Inilah tabulasi dari analisis individual daftar cek masalah. Nah, di sini hasil dari analisis individualnya. Contohnya, di sini kan ada aspek kesehatan. Nah, di aspek kesehatan ini rumusnya itu NM per N dikali 100. Nah, NM ini, persen ini dari mana gitu ya. Nah, persen ini dilihat dari NM. Bentar, nih. NM itu jumlah yang memiliki masalah. Jadi di item kesehatan, di aspek kesehatan ini dia memiliki permasalahan 2 gitu. Nah, 2 atau NM dikali N itu jumlah itemnya. Jadi kan item di sini ada 5, 1, 2, kan sampai sini ada 5. Jadi NM dibagi N dikali 100% dan hasilnya 40%. Begitu juga seterusnya. Ini dari inisial PWN. Nah, hasil dari 40% ini kriterianya itu D itu bermasalah. Di sini kan saya membuat beberapa aspek pernyataan, yaitu ada 12. Dan mohon maaf tadi di adegan video pada saat saya memberitahukan tentang aspek-aspek itu tuh ya. Tadi kan ternyata saya ngomongnya itu pertanyaan gitu, bukan pernyataan, tapi padahal mah pernyataan gitu. Nah, setelah itu sama di aspek keadaan ekonomi juga sama ya, kayak tadi ngitungnya sampai ke bawah kan gitu ya. Nah, inilah di aspek ID analisis individualnya. Nah, selanjutnya ada analisis kelompok. Ini sama, ini juga berbentuk tabulasi. Kalau kelompok itu kan di bawah itu tuh cara menilainya, cara menghitungnya. Jadi ini juga sama. Sebentar, lihat dulu. Ini rumusnya itu, oh iya nih, kalau di ekonomi itu, kalau di analisis kelompok per butirnya itu tadi kan analisis individu. Nah, kalau di analisis kelompok itu cara ngitungnya, cara mengolahnya itu NM itu jumlah yang memiliki masalahnya gitu ya. Jadi kan dia ngitungnya di per kelompok gitu, di aspek kesehatan gitu. Dia nih, persentase dari 50%-nya ini yaitu dari NM per M dikali 100% gitu. Kan kalau tadi yang individu itu pernya itu bukan M tapi N
N itu jumlah item masalahnya, jumlah item per aspeknya. Kalau yang analisis kelompok itu ngitungnya intinya mah bedanya dia itu pernya itu NM per M, dia di respondennya. M itu jumlah responden, kalau N jumlah item per aspeknya gitu. Tadi ada 5, kalau respondennya kan ada 10 kayak gitu. Nah ini dia hasilnya. Untuk video untuk cara penghitungannya di analisis kelompok per aspeknya, mari kita lihat di video selanjutnya dan sampai ke programnya. Ini tuh saya hanya memberikan gambaran gitu atau tabulasi dari hasil analisis daftar cek masalah mulai dari individu dan kelompok. Nah selanjutnya setelah saya menjelaskan analisis per butir masalahnya yang yang berbentuk tabulasi yang tadi itu. Nah ini merupakan hasil pengolahan daftar cek masalah pada siswa kelas 11. Jadi hasil akhir gitu. Yang pertama cara mengolah hasil pengolahan DCM individual. Cara mengolahnya itu rumusnya ada NM per N dikali 100%. NM itu tadi jumlah item yang menjadi masalah individu dalam setiap topik. Jadi NM itu jumlah yang dia permasalahkan gitu. Terus N ini jumlah item pada topik masalah tersebut. Tadi jumlah item itu per topiknya itu ada 5. Nah saya ambil contoh dari identitas. Ini kan contoh individu ya. Identitas yang bernama inisial VWN kelas 11 sama. Di profil masalah individunya. Di sini di masalah kesehatan, masalah penyesuaian terhadap kurikulum dan masa depan atau jabatan dia paling bermasalah. NM di sini kan tadi jumlah item yang paling bermasalah gitu, yang dia masalahkan itu ada 2. N itu tadi jumlah item permasalahan dalam per aspeknya. Nah untuk menghitung dari 40 ini dari mana gitu ya. Nah caranya itu tadi NM, berarti NM itu kan 2, ini 2 nih 2 NM kan per N dibagi 5 dikali 100%. Tadi tuh ini nih dikali 100% sama dengan 40. Nah kriterianya itu D di sini merupakan untuk keterangannya ini jika persennya itu 0 atau nilainya itu berarti dia tidak bermasalah. Nah jika angka 1 sampai 10 dia tidak bermasalah. Jika 11% sampai 25% nilainya itu berarti C agak bermasalah. Terus jika 26% sampai 50% itu hasilnya kriterianya D yaitu bermasalah. Dan yang paling terberat itu jika 51 sampai 100% dia nilainya kriterianya E atau sangat bermasalah. Nah di sini D kan berarti tadi itu D itu bermasalah. Nah karena saya sengaja diberi tanda merah, berarti dia yang paling bermasalah. Jadi seperti itu. Nah yang selanjutnya hasil pengolahan DCM kelompok. Tadi individunya itu saya ambil dari
contoh satu siswa saja. Nah, yang selanjutnya pengolahan data kelompok. Tadi kan ini kan contoh per aspeknya ya, hasil per aspeknya gitu, per topiknya, per aspeknya ya, maaf. Rumus di sini ada NM, tadi NM itu jumlah yang paling dipilih paling banyak gitu, jumlah yang bermasalah, dikali MN per tuh, MN itu jumlah responden yang memiliki masalah, per atau dibagi N dikali M dikali 100%. Nah, NM di sini tadi jumlah item yang dipilih paling banyak atau paling bermasalahnya. MN di sini jumlah responden yang memiliki atau memilih masalah. N jumlah item dalam setiap aspek masalahnya, tadi ada 5 kan. Dan M ini jumlah responden yang mengisi, jumlah responden, jadi jumlah semua respondennya itu ada 10. Nah, di sini tadi kan N. Nah, untuk menghitungnya itu, cara mengolahnya itu, kenapa bisa jadi 90%? Tadi kita lihat di atas NM itu tadi jumlah yang paling banyak menurutnya bermasalah gitu, paling bermasalah, yaitu NM dikali MN itu jumlah responden yang memilih masalah. MN di sini ada 9 ya, ada 9. Terus dibagi N berarti dibagi 5 dikali M dikali 100 dikali 10 terus dibagi 100%. Nah, jumlahnya itu ada 90%. Nah, di sini semuanya itu bermasalah kecuali di dalam aspek keluarga. Ini kan di ekonomi ya. Di bagian analisis kelompok. Di analisis kelompok ini siswa ini memiliki di aspek keluarga doang gitu yang menurutnya tidak bermasalah. Jadi semuanya bermasalah di kelas 11 ini. Ya, berarti ada 11 permasalahan. Nah, tadi semuanya kan bermasalah, hanya topik masalah di bidang keluarga doang yang tidak bermasalah, yaitu B. Keterangannya juga sama tadi kayak gini, 0 1 sampai 10 itu A B C D E. Ini intinya D sama E itu yang bermasalah itu. Ini dia, iya. Berarti permasalahan yang terberat itu di 100% di penyelesaian terhadap kurikulum, kehidupan sosial, terus rekreasi dan keadaan ekonomi. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan program bimbingan dan konseling siswa kelas 11. Nah, ini rencananya yang akan saya berikan kepada kelas 11 ini gitu. Di sini ada bidang layanannya itu ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang pribadi, terus sosial, terus bidang belajar dan karir. Nah, yang pertama yaitu di bidang pribadinya. Di bidang pribadi ini yang paling bermasalah itu yaitu tujuan layannya. Kalau nggak salah itu ada di aspek kesehatan ya. Nah, tujuan layanannya agar peserta didik atau siswa mampu memahami bagaimana cara mengelola waktu luang. Komponen layanan yang diberikan yaitu layanan dasar. Strategi layanannya konseling kelompok. Terus sasarannya itu kepada kelas 11. Ya, ini. Materinya tips mengelola waktu luang. Metodenya itu diskusi, medianya itu PowerPoint, dan evaluasinya itu proses dan hasil. Selanjutnya
di aspek pribadi, di bidang pribadi ini, di bidang layanan pribadi ini ada selain di kesehatan juga ada di bagian apa ya, lupa, belajar kalau nggak salah. Iya. Nah, tujuan layanannya itu agar siswa mampu mengidentifikasi kecerdasan jamak yang dimiliki. Komponen layanannya itu ada layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal, sasarannya itu sama kepada kelas 11, materinya itu informasi kecerdasan jamak. Metodenya itu metode jigsaw. Nah, jigsaw ini merupakan metode dari pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Metode jigsaw ini merupakan metode yang sangat kolaboratif karena dalam metode ini siswa diharuskan untuk bekerja sama gitu dalam kelompok, sehingga dengan metode ini dapat membantu kinerja yang tujuannya untuk bekerja sama dengan baik gitu dari antar anggota. Terus medianya itu media PowerPoint dan evaluasinya itu proses dan hasil. Nah, itu dari aspek atau bidang pribadi. Selanjutnya ada bidang sosial. Bidang sosial ini tujuan layanannya agar siswa dapat memahami bagaimana menjadi pribadi. Ini yang paling bermasalahnya. Jadi yang paling bermasalah itu yang saya berikan rencana buat programnya gitu. Tujuan layanannya itu agar siswa dapat memahami bagaimana menjadi pribadi yang supel dan mengasihkan, seperti memiliki sikap-sikap sosial dan berinteraksi sosial. Komponen layanannya ada layanan responsif. Strategi layanannya ini ada bimbingan klasikal, sasarannya kelas 11. Materinya itu belajar asik menggunakan mind mapping. Mind mapping itu seperti PPT, PowerPoint. Tapi PowerPoint kan memiliki beberapa slide. Tapi kalau mind mapping ini cuman satu doang, cuman dia tuh lebih ringkas gitu. Cuman poin-poin intinya doang, poin-poin inti besar. Terus metodenya bermain peran atau sosial drama. Medianya kostum, koran, aksesoris. Evaluasinya itu memiliki rasa tanggung rasa atau evaluasi proses ini. Selanjutnya di bidang belajar, sama ini juga yang paling bermasalahnya ada satu, agar tujuan layanannya itu agar siswa dapat memahami cara menangani perasaan nervous atau deg-degan dan meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, komponen layanannya itu komponen layanannya itu ada layanan responsif. Strategi layanannya itu bimbingan klasikal, sasarannya itu untuk kelas 11 sama. Temanya itu membantu kepercayaan diri, metodenya itu jigsaw sama juga. Medianya itu media slide, PowerPoint, dan evaluasinya itu proses dan hasil. Nah, bidang yang terakhir yaitu bidang karir. Sama di bidang karir juga dia ada satu yang paling tinggi, yaitu tujuan layanannya agar siswa mampu memahami kesesuaian antara bidang minat dan bakat yang dimiliki. Komponen layanannya, layanan peminatan. Ini komponen layanannya ya. Komponen lainnya itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Strategi layanannya itu menggunakan bimbingan kelompok. Sasarannya sama untuk kelas 11 tadi. Temanya itu memberikan teori research dari Holland yang berjudul My Vocation in Future. Metode yang diberikannya itu metode yang diberikannya itu metode jigsaw, sama aja. Terus medianya slide PowerPoint, kertas, dan alat tulis seperti ATK. Dan evaluasinya itu proses dan hasil. Jadi inilah ini merupakan hasil dari pengolahan daftar cak masalah per aspeknya.
Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf jika ada kekurangan, tapi banyak ya kekurangannya dalam tadi pemberitahuan rumusnya gitu tuh, atau kurang jelas kayak gitu. Dan mohon maaf juga jika ada yang salah dalam penghitungannya, karena saya sama juga masih dalam proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat sedikit dimengerti. Untuk itu kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya yang mencakup dari mulai pengadministrasian, terus pengolahan baik individu maupun kelompok, menganalisisnya dan menurunkan menjadi program. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dari materi yang saya jelaskan atau ucapan yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.